Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Haleluya. Boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari ambil waktu 1-2 menit ini Bapak Ibu Saudara. Mari merenungkan kebaikan Tuhan. Mari renungkan kasih setianya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini karena kebaikan-Mu, karena kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Layakkan kami Tuhan pagi hari ini untuk masuk dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari selidiki setiap hati kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan kami Tuhan, agar pagi hari ini kami boleh layak masuk dalam hadirat. Biar Roh Kudus Engkau bertahta di tempat ini. Engkau hadir tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, saat Engkau hadir tengah-tengah kami, perkara-perkara yang ajaib Tuhan kerjakan bagi kami. Yang datang dengan sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah akan dikuatkan dalam nama Yesus. Bahkan yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari lebih lagi kita mau menyembah Dia Bapak Ibu Saudara. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, ku sembah Yesus, ku
hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami nampak keagungan, katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah, menyembah Yesus, Yesus. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, katakan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Jemaat Tuhan saja katakan Yesus. Yesus, amin Tuhan. Kami mau menyembah-Mu pagi hari ini. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Sebab ini kerinduan kami dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
katakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sebab Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Amin. Haleluya. Haleluya, masih siap memuji Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Silakan diri kembali, jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bagi anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Mari kita berdoa memberkati ibadah sekolah minggu pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Engkau sendiri akan berkarya di tengah-tengah anak-anak ini Tuhan. Mereka akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau jadikan firman itu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati gurumu yang akan mengajar sekolah minggu Tuhan, berikan hikmat, kesabaran, kasih. Tuhan terima kasih, kami serahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang dalam kehidupan ini kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang kita percaya, apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi kebaikannya, kesetiaannya, Dia tak pernah gagal di hidupku. Tak selalu mudah untuk setia.
lembah kau tetap bersamaku. Walau lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku tetap. Kami dengan iman katakan di hadapan Tuhan, ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam Kau tetap bersamaku Tuhan. Terima kasih Yesus. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku tetap. Mari angkat tanganku di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan katakan, ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Kami
Bahkan Engkau mengharapkan kami Tuhan, agar kami tetap setia, kami tetap percaya akan janji-janji firman-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang sujud menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bahkan Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan umat-Mu menjadi jumpa yang harum di hadapan-Mu. Dan saatnya umat-Mu merindukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, selidiki setiap kami Tuhan. Ampuni jika ada dosa kesalahan yang kami perbuat sampai detik ini Tuhan. Biarlah kami layak untuk menerima berkat kebenaran firman. Urapi kami semuanya Tuhan. Berikan telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk diberkati oleh kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu. Biarlah Kau pakai sebagai alat untuk menyatakan isi hati-Mu. Dan hamba bersembunyi di balik jubah. Hamba percaya benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siap menerima berkat kebenaran firman di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap menerima berkat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Beri kemuliaan yang berikan kepada Dia. Terima kasih. Saya akan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bisa meresponi melipat gandakan berkat Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius pasal 25 ayatnya 14 sampai 30. Saya merindukan kita sama-sama membacanya, ya. Mulai dari perikopnya berjudul perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dengan suara nyaring tapi perlahan dan menghayati firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian yang memanggil hamba dan mempercayakan tanya-tanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain 1. Masing-masing menurut kesembuhannya. Lalu ia segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah keluar hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, dengan setia berkelas setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang bijak yang menua di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Inilah, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawabnya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali itu aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari yang padanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang mempunyai apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dan katakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan petak. Amin. Amin. Puji Tuhan. Perumpamaan tentang talenta mengingatkan kita bahwa tempat dan pelayanan kita di bumi ini, talenta merupakan melambangkan semua kemampuan kita. Talenta melambangkan semua kemampuan kita, waktu kita, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Allah ketika kita masih di bumi ini. Allah mempercayakan kita dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sebijaksana mungkin. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menggandakan talenta yang Tuhan percayakan? Dan pembacaan kita di dalam Matius pasal 25 dari ayat 14 sampai 30, di situ akan ada jawaban-jawaban bagaimana kita dapat menggandakan talenta itu. Poin yang pertama, ayat 20, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Bagaimana agar saudara dan saya dapat melipat gandakan talenta itu? Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Untuk menggandakan talenta yang Tuhan berikan bagi kita, yang pertama, kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Saudara mau menjadi orang yang bisa dipercaya? Amin. Ya, saudara akan melihat talenta-talenta yang Tuhan berikan itu akan saudara lipat gandakan. Seperti yang tadi di ayat 20, firman Tuhan berkata, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah peroleh 5 talenta. Jadi di situ saudara dan saya harus menjadi orang yang dapat dipercaya untuk melayani Tuhan. Saudara harus boleh menjadi orang yang dapat dipercaya dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Demikian juga saudara, di dalam kita bekerja, ya, di dalam kita berusaha, saudara pun harus dapat menjadi orang yang dapat dipercaya. Menjadi anggota apa PNS atau apapun juga, pokoknya semua yang dipercayakan kepada kita, saudara yang pertama harus menjadi orang yang bisa dipercaya.
baik itu bisnis saudara, baik itu karyawan, PNS, TNI, apapun harus bisa dipercaya. Kalau saudara tidak bisa dipercaya, maka dipecat pasti, dikeluarkan. Nah, makanya firman Tuhan berkata di ayat 30, apa kata firman? Dan campakkan lampu yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat rapat kertas tingginya. Kalau kita tidak dapat dipercaya di perusahaan atau dalam usaha pekerjaan kita, atau kita sebagai PNS, sebagai ABRI, kita akan dipecat, saudara. Lihat baru-baru anunya Kapolresnya di Timur dipecat, sayang sekali kan, sudah lekol. Dia dipercaya untuk mengamankan estasi bahkan dia yang jadi mandarnya di sana, ya kan? Bahaya tuh, ya kan? Karena dia dapat dipercaya, akhirnya dipecat dan dipenjara. Nah, saudara sebagai seorang pedagang yang dipercayakan sama orang, sama bos, saudara harus bisa pegang kepercayaan itu. Sehingga tanpa modal, kepercayaan itu nomor satu, kan? Ya. Kalau kita sudah tidak bisa dipercaya, biar kita punya modal, ada percuma. Kan? Orang tidak akan percaya kita. Tapi kepercayaan itu adalah modal utama. Ya. Karena itu saya alami dulu. Saya sudah saksikan, saya ayat 21 dari firman Tuhan tadi. Di dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Apa makna daripada kebenaran firman? Yang kedua, saudara dan saya harus menjadi orang yang setia. Amin. Kalau saudara dan saya tidak bisa menjadi orang yang setia dalam melayani Tuhan, kita akan dicampakkan ke dalam api. Hati-hati. Saudara harus menjadi orang yang setia. Yang pertama, menjadi orang yang bisa dipercaya. Menjadi orang setia itu juga tidak mudah, saudara. Ya kan? Contoh melayani Tuhan saja, baik tidak setia. Setia kalau ada jadwal, tidak setia kalau tidak datang, hujan tidak datang, apa yang tidak datang, itu namanya tak setia. Ya kan? Hati-hati, ya. Saudara, kita akan dicampakkan ke dalam api. Sama dengan ayat 23, ya. Firman Tuhan berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Apapun juga dalam melayani Tuhan, ya, talenta yang Tuhan berikan, kita harus menjadi orang yang setia. Setia apa? Setia berdoa, setia memuji menyembah Tuhan, setia beribadah, setia membaca Alkitab, merenungkan siang dan malam. Ya. Kalau kita tidak setia, yakin dan percaya, Lukas 16 ayat 10 sampai 12, Lukas 16 ayat 10 sampai 12 berkata kita. Demikian juga dalam pelayanan kita. Kalau kita tidak setia, masa Tuhan mau kasih kita? Ya kan? Ya, kesetiaan itu satu sangat terbukti. Ya. Kalau dipercaya mungkin waktu baru-baru ya tidak hebat percaya. Tapi kesetiaan itu memerlukan penyerahan kepada Tuhan. Tidak mudah orang menjadi orang yang setia. Ya. Sebagai pasangan suami istri pun demikian dalam rumah tangga.
Banyak orang setia pada saat-saat awal mulanya, ya kan? Bahagianya luar biasa. Ya. Saya baru-baru konseling orang. Di saat dia sudah memiliki anak, maka kesetiaannya itu mulai luntur. Padahal suaminya berpikir begitu. Tapi saya bilang itu keliru mungkin. Kau harus mengerti istrimu. Dia sekarang membagi kasihnya dua orang, kepada anaknya dan kepada engkau. Di mana memerlukan kesetiaan. Ya. Kalau tidak, rumah tangga itu akan hancur. Seperti yang saya layani perempuan, mereka mau berpisah, saudara. Karena katanya, beda Pak Brad. Dulu dia setia sekali sama saya. Begitu bangun pagi langsung ada kopi, langsung ada apa, ya sarapan pagi sebelum saya masuk tadi. Sekarang, bahkan saya pergi kantor, belum minum kopi, belum makan apa. Ya saya jelaskan, kamu harus tahu. Istrimu sekarang punya anak. Terbagi dong waktunya. Ya kamu harus tetap setia kepada dia. Ya. Kalau perlu kau bantu istrimu. Ya. Disinilah kesetiaan itu sangat penting. Sehingga dia sadar, betul Pak, saya keliru. Oke, itu. Ya. Kau tetap setia, kau percayalah istrimu setia kepada. Begitu juga ibu-ibu, ya harus setia kepada suami. Ya. Jangan mula-mulanya aja setianya, lama kelamaan wah, lebih bagus setia kepada televisi, sinetron, ya banyak sekali sinetron sekarang yang hebat kan. Lupa suaminya mau makan, lupa suaminya mau pokoknya lupa semuanya, jam makan dan istirahatnya apa ya. Kesetiaan itu sangat penting, saudara. Nah, begitu juga dalam perusahaan, dalam hal keuangan kan. Siapa yang mau mempercayakan kau hartanya? Kalau kau tidak setia, awalnya kau setia membayar cicilan, terakhir mulai mandek ya. Kau setia melunasi utang-utangmu, barang yang kau ambil, ya lama-lama menunggak. Nah itu banyak pedagang yang begitu. Sejak dulu juga saya tahu, ya, karena saya suka diajak tagih sama saya punya ipar dulu, Lago. Ya. Kalau hari Sabtu, hari Minggu, sudah saya berangkat sampai ke Baru, ke Sengkang apa, ya kan. Yang paling banyak macetnya di mana? Di Parepare, saudara. Di Bintang itu masih baik. Di Parepare, kalau dia sudah ambil barang, misalnya 10 juta, ya awalnya lancar, wah, bisa dipercaya. Enak. Ditambah barang lagi, dikasih lebih lagi, nanti mulai mandek, saudara. Kalau Anda bilangin, dia bilang, sorry, ini kurang dapat ini pembeli. Saya bayar dulu sekian lah. Dia belum mau order. Nanti dalam minggu-minggu berikut dia bayar lagi sedikit, belum lunas nih pengambilannya. Saya mau tambah barang boleh. Kau udah kasih, nggak akan dibayar. Ya. Nah penanggalan itu sisinya begitu aja, kasih saja sedikit asal dia bayar, kasih sedikit asal dia bayar. Itu saya pelajari ya dari besan saya itu. Supaya apa? Daripada mati semua uang, kita tarik pelan-pelan, enak. Tapi batasi pengambilan. Nah, saya itu jadi ajudannya bukan tagih sampai di jadi foto ya setiap minggu. Nah, jadi saudara mau jadi pedagang, mau jadi ibu rumah tangga, suami harus hidup setia. Melayani Tuhan juga demikian. Harus setia. Ayat 27 dari kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Matius 25 ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan Tuhan, supaya sekembalinya aku menerima serta
dalam bunganya. Apa artinya? Saudara dan saya harus menjadi orang yang mau bekerja keras. Saudara dan saya harus menjadi orang yang mau bekerja keras, melayani Tuhan tanpa pamrih, bekerja keras dalam usaha pekerjaan, ya, dalam studi, ya, dalam bekerja. Kalau saudara tidak mau bekerja dengan keras, saya percaya kita akan gagal. Apapun pekerjaan kita, tidak mau santai-santai, kita tidak akan melipat gandakan. Saya mengulang sedikit kenangan saya buat kebenaran firman. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, orang yang setia, bahkan orang yang bertanggung jawab Tuhan atas talenta karunia, juga dalam usaha pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Berikan kami hati yang setia, yang dapat dipercaya, yang dapat bekerja keras. Karena Kaulah yang membuat indah pada waktunya. Sentuh hati kami, ubah hidup kami seperti yang Kau ingin, kesetiaan, ketaatan, kerja keras yang Kau berikan contoh-contoh lewat firman Tuhan. Hamba percaya Tuhan, pagi siang hari tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kembalikan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya sekali lagi kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami, korban syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami pagi hari ini. Mereka yang menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan berkati berkali lipat ganda dalam hidup mereka. Mereka yang mengembalikan milik-Mu, persepuluhan mereka, Tuhan membukakan mereka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Dan Tuhan menjauhkan dari segala belalang-belalang belahap. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Diterangi oleh cahaya
Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Hari Jumat di minggu terakhir di bulan Februari ada Menara Doa Fellowship jam 7 malam di lantai 12. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh hadir bersama-sama jam 7 malam di lantai 12. Dan kemudian di minggu yang baru di bulan depan Bapak Ibu Saudara kita ada ibadah raya dan perjamuan kudus. Hari Minggu tanggal 1 Maret jam 10 pagi di tempat ini dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Bapak Pendeta Franz Joseph. Kemudian ibadah sekolah minggu bagi anak-anak sekolah minggu untuk boleh hadir kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama kepada hambanya Bapak Pendeta David. Boleh bawa kita dalam doa syafaat. Ya, mari kita satu dalam doa. Segala hormat, kemuliaan, pujian kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami boleh bersyukur dapat beribadah di tempat ini Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau, menyembah-Mu. Bahkan kami telah mendengarkan isi hati-Mu yaitu firman-Mu. Untuk kami mau belajar setia taat kepadamu dalam setiap kondisi yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mohon beri kekuatan, urapan Tuhan, sehingga kami belajar setia taat kepadamu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tanpa kuasa Roh Kudus kami tidak mampu menjalani semuanya itu. Olehnya itu Tuhan, beri kami kekuatan yang baru, yaitu firman-Mu yang senantiasa kami dengar untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyafaat berdoa bagi gereja kami GB Anugerah. Tuhan tolong mulai hamba-Mu gembala kami Bapak Pendeta Franz Julius Yosef bersama ibu yang terkasih. Tuhan tolong kehidupan keberadaan hamba-Mu ini. Tuhan beri kekuatan, pengurapan yang baru, kesehatan, berkat-berkat yang melimpah, sehingga berkat-berkat-Mu tercurah bagi hamba-Mu, turun bagi kami seluruh jemaat-Mu, untuk kami boleh nikmati dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan bisnis yang kami jalani, dan tak satu pun dilewatkan bagi orang-orang yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian. Juga Tuhan tolong, baik itu pemberita firman-Mu, baik itu WL, singers, pemain musik, tamborin, rebana Tuhan, multimedia, penerima tamu, sekecil apapun pelayanan yang diberikan, tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka yang rindu melayani-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah bagi mereka. Begitu pula seluruh jemaat Tuhan yang setiap minggu datang beribadah, setiap kegiatan yang rindu datang. Tuhan perhitungkan mereka menjadi orang-orang yang setia untuk belajar taat kepadamu. Berkati mereka Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu. Bagi mereka yang tidak taat maupun yang belum sungguh-sungguh, Tuhan ingatkan mereka bahwa semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, mereka boleh hidup di tengah-tengah dunia ini untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Ada waktu dan kesempatan yang terindah bagi kami yang rindu Tuhan. Ada waktu juga di saat kami membutuhkan itu, Engkau sudah tetapkan. Untuk itu Tuhan, ingatkan kami untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Di saat kami ada waktu, kesempatan, biarlah Tuhan berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, program-program gereja-Mu juga Tuhan tolong. Sepanjang minggu, sepanjang bulan, apa yang menjadi rencana-rencana program gereja, Tuhan memberkati. Bahkan sepanjang tahun 2026 ini, Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan, kami rindu Tuhan. Jiwa-jiwa yang baru dari utara, timur, barat, selatan Tuhan datangkan di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya di tengah-tengah kami yang rindu beribadah, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, dari tingkat pusat sampai pelosok desa, aparat TNI dan Polri, para medis, dokter, perawat, suster yang ada juga Tuhan memberkati dan tugas tanggung jawab mereka. Berikan roh takut akan Engkau agar Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami berdoa juga untuk pemilik
Hotel de Maleo Tuhan, bersama seluruh keluarga karyawan yang ada, juga Tuhan memberkati di dalam usaha pekerjaan yang dijalani tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, pengerja-pengerja, penginjil-penginjilmu dimanapun berada, juga Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari Tuhan memberkati kami semua. Bahkan sepanjang minggu yang berjalan, Tuhan berkati melindungi kami dalam rumah tangga kami, usaha pekerjaan bisnis yang kami jalani. Dan minggu depan kami boleh beribadah bersama-sama dengan umat-umat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Senang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita siang hari. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Katakan nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau dengar, lewat pujian kami naikkan. Umat-umat-Mu Tuhan selalu mau menyembah, memuji. Karena Kau Allah yang layak disembah. Allah yang tak pernah meninggalkan kami, tak pernah membiarkan berjalan sendiri, selalu ada berserta kami. Sehingga kemenangan dan kemenangan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hamba-Mu percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati di siang hari. Semuanya Tuhan berkati. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, terbelenggu Tuhan lepaskan, susah Tuhan hiburkan, sakit Tuhan sembuhkan, lalai Tuhan ingatkan, sehingga mereka Tuhan menjadi pendengar dan pelaku firman, sehingga janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebelum hamba berpisah dan bertemu kembali di waktu yang akan datang, izinkan hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu ke hadapannya. Dengan iman percaya, terimalah berkat-Nya. Diberkatilah Kau di kota, diberkatilah Kau di ladang, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, bahkan dibiarkan musuh-Mu maju berperang melawan Engkau, terpukul kalah oleh-Mu. Dan apa yang sedang Engkau kerjakan, apa yang sedang Engkau usahakan, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati Engkau, Tuhan mengangkat Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor mulai pagi siang hari ini.
yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amin. Ini kemuliaan yang